Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 526. Tanggal 28 bulan lunar ke-9. Hari keempat pertemuan Dharma Teras Anggrek. Dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya, pertarungan hari ini luar biasa sengit. Alasannya sederhana, dalam diskusi Dao, hari ini, mereka akan memutuskan 100 teratas. Baik monster di zaman kuno maupun para jenius saat ini tidak berani menahan diri lebih lama lagi. Satu persatu, mereka mengungkapkan kekuatan mereka, tidak takut apapun selain mengalami kemunduran pada titik kritis ini. Pada akhirnya, saat malam tiba, 100 teratas muncul sebagai pemenang, dan daftar nama mereka diselesaikan. Gunung Heaven Bristle, tuanku, ini daftar dari 100 teratas. Wang Jiu menyodorkan slip giok. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana membacanya, lalu berkata dengan tenang, saya sangat menginginkan semacam keajaiban, tetapi saya harus mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang ada di daftar itu terkenal dan sangat memikirkan bahkan sebelum untuk partisipasi mereka dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Sama sekali tidak mengejutkan bahwa mereka berhasil masuk ke dalam 100 besar. Monster dari zaman kuno dan jenius saat ini menyumbang 90% dari nama-nama itu. 10% sisanya memiliki asal-usul dan kultivasi yang luar biasa juga. Hasil ini sesuai harapan pria paruh baya itu. Jika Anda sedang mencari kuda hitam, pembantu rekan Daois Su dihitung sebagai satu, tertawa Wang Jiu. Dalam kompetisi hari ini, Yuan Heng mengalahkan monster dari zaman kuno dan 2 orang jenius saat ini, maju ke 100 teratas dalam satu sapuan. Dia membuat pertunjukan yang cukup mengesankan. Siapa yang tahu berapa banyak orang tua yang berseru padanya dan mencoba mengungkap asal-usulnya. Yuan Heng pasti tidak dihitung sebagai kuda hitam. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dengan sosok yang menantang surga seperti Su Yi sebagai tuannya, bagaimana mungkin Yuan Heng bisa tampil buruk? Akan lebih aneh jika dia tidak berhasil masuk ke dalam 100 besar. Dia berhenti, dan cahaya aneh muncul di matanya. Tapi apakah kamu menyadarinya? 3 dari 100 teratas berasal dari Zhou besar yang kecil dan terpencil, Yuan Heng, Yue Xichan, dan Ge Changling. Dia menatap Wang Jiu. Tidak perlu membahas Yuan Heng atau Yue Xichan, tapi siapa sebenarnya Ge Changling ini? Tuanku, aku baru saja akan melaporkannya. Mata Wang Jiu berkilat. Teknik kultivasi dan keterampilan bertarung Ge Changling tampaknya memiliki asal-usul yang sama dengan Yuan Heng. Pria parubaya itu tidak mengantisipasi ini. Apakah kamu curiga bahwa Ge Changling juga terhubung dengan Su Yi? Itulah yang sangat aneh. Ge Changling sepertinya tidak mengenal Yuan Heng, kata Wang Jiu. Lupakan saja, kata pria parubaya itu. Tidak perlu membahas ini. Siapa di antara monster kuno dan jenius modern yang tidak memiliki keanehan dan rahasia tentang mereka? Dia berhenti sejenak untuk berpikir, lalu memerintahkan, Old Jiu, awasi Orchid Terrace besok pagi. Jika rekan Daois Su memberkahi kami dengan kehadirannya, Anda harus menyambutnya secara pribadi. Iya Pak, Wang Jiu mengangguk setuju. Malam itu, saat daftar top 100 dirilis, Nine Tripod City menjadi lebih hidup dan riuh dari sebelumnya. Menurutmu siapa yang akan mengambil tempat pertama di majelis Dharma Teras Anggrek? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Itu pasti Huan Shaoyou. Dia mengalahkan setiap lawan sejauh ini dalam satu serangan. Dia luar biasa kuat. Dia melawan 3 orang jenius masa kini dan monster zaman kuno hari ini, tapi dia juga mengalahkan masing-masing dalam satu serangan, satu demi satu. Huan Shaoyou benar-benar salah satu favorit untuk menang, tetapi ada juga Zheng Pu, Qi Jiansu, putra Buddhis Chen Lu, dan beberapa penantang teratas lainnya. Mereka juga memiliki peluang di posisi nomor 1. Saya harus mengatakan bahwa monster di zaman kuno agak terlalu kuat. Hanya beberapa orang jenius terpilih saat ini yang dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Saat malam tiba, diskusi tentang kompetisi yang akan datang berlangsung di seluruh kota. Setiap kali nama Huan Shaoyou muncul, semua orang, tanpa memandang usia dan senioritas, harus mengakui bahwa keturunan keluarga iblis Huan adalah salah satu favorit untuk menang. Demikian pula, dalam hal kekuatan kolektif, monster di zaman kuno sedikit lebih kuat daripada para jenius di masa sekarang. Hanya orang-orang jenius yang paling memesona saat ini putra Buddhis Chen Lu, Li Handeng, Wen Xinzhao, dan Yu Wensu yang dapat berdiri bahu-membahu dengan monster-monster di zaman kuno. Pengadilan Azure Recruit. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak berharap Anda berhasil masuk ke dalam 100 besar, kata Su Yi. Jarang baginya untuk memuji seseorang seperti ini. Fraksi pembudidaya dari seluruh benua memperhatikan majelis Dharma Teras Anggrek, tetapi hanya sekitar 10.000 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jajaran mereka tidak kekurangan monster dan jenius yang sangat kuat. Bakat dan fondasi Yuan Heng di Grand Dao tidak terlalu mencengangkan,
Namun malam ini, dia maju selangkah demi selangkah, berjuang menuju 100 besar. Itu benar-benar tidak mudah. Tuan, itu semua berkat Anda karena telah mengajari saya teknik yang tak tertandingi dan ajaib serta membimbing saya. Tanpa bantuan Anda, saya tidak mungkin mencapai kesuksesan seperti itu hari ini. Yuan Heng menggaruk kepalanya dan tersenyum lebar. Dalam hati, dia diliputi oleh emosi. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia masih tinggal di Zhou Agung, dan terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak dapat menembus Origin Dao dan menjadi kultivator Yao sejati. Sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, dia masuk dalam 100 teratas dari Majelis Dharma Teras Anggrek Xia Agung. Kesenjangan itu begitu besar sehingga dia merasakan dunia yang terpisah dari dirinya di masa lalu. Apakah ini yang mereka maksud ketika mereka berkata, ketika seseorang memperoleh Dao, bahkan ayam dan anjingnya menjadi terkenal? Majelis Dharma Teras Anggrek pada akhirnya hanyalah satu langkah menuju pengejaran Anda terhadap Grand Dao. Jalan yang lebih panjang terbentang di depan, apapun yang kau lakukan, jangan biarkan ini membuatmu terlena, perintah Sui. Yuan Heng mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berbisik, Tuan, hari ini, di pertemuan Dharma Teras Anggrek, Huan Shaoyou terus mengganggu Nona Xin Zhao dan Nona Sichan. Dia sangat tidak tahu malu, dan dia mengumumkan bahwa, tak lama kemudian, dia akan menjadikan kedua gadis itu sebagai. Dia terdiam, tapi maksudnya sudah sangat jelas. Sui menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa menghentikan orang membuang nyawa mereka sama seperti kamu tidak bisa menghentikan hujan. Besok, saya sendiri akan mengunjungi Majelis Dharma Teras Anggrek. Menargetkan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang mungkin bisa mentolerir itu? Pagi keesokan harinya, tanggal 29 bulan lunar ke-9. Matahari baru saja terbit ketika Yue Sichan selesai menyiapkan sarapan panas. Segala macam rasa dan wewangian ditata di seberang meja. Saat Sui menikmati sarapan dengan santai, Yuan Heng menyewa kereta, yang menunggu di luar pengadilan Azure Cloud sampai mereka selesai makan. Tak lama kemudian, kereta membawa Sui, Yue Sichan, dan Yuan Heng ke timur, ke Orchid Terrace. Itu adalah hari musim gugur yang cerah. Daun dari banyak pohon kota sudah diwarnai kuning, dan di bawah sinar matahari pagi, mereka bersinar keemasan. Matahari baru saja terbit, tetapi jalanan sudah dipenuhi gerobak, gerbong, dan lalu lintas manusia yang ramai. Semua orang bergegas ke timur menuju Orchid Terrace. Ketika mereka masih 10 mil dari Orchid Terrace, Sui dan rekan-rekannya tidak punya pilihan selain keluar dari gerbong dan berjalan sepanjang sisa perjalanan. Tidak ada apa-apa untuk itu, terlalu ramai untuk bepergian dengan kereta. Setiap jalan dan gang begitu padat sehingga Anda tidak bisa berjalan tanpa bahu terbentur. Lautan manusia terbentang sejauh mata memandang, dengan gelombang kegaduhan secara periodik. Acara yang meriah ini hanya membuat Sui mengerutkan kening. Orang yang berbeda menikmati hal yang berbeda. Bagi Sui, ini berisik dan tidak menyenangkan. Ayo pergi. Sui menggelengkan kepalanya, lalu memimpin jalan ke depan. Dalam perjalanan, ketika orang lain melihat Yue Sichan, pendekar pedang berbaju putih, mereka sering berseru. Ada yang bersemangat, ada yang hormat, dan ada yang benar-benar fanatik. Cepat dan lihat, itu Peri Sichan, seorang jenius sejati dari Dao of the Sword. Dia benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Dia murni seperti batu giok, seperti kecantikan surgawi dari tempat tinggi. Hanya dengan melihatnya membuatku malu dengan ketidakpantasanku sendiri. Dangkal, penggarap seperti kita seharusnya paling peduli dengan bakatnya yang tak tertandingi untuk Dao pedang. Tidakkah menurutmu itu hal yang paling mempesona tentang dia? Ketika Sui mendengar diskusi ini, tatapannya menjadi agak aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah 4 hari kompetisi, Yue Sichan telah menjadi figur publik yang mempesona. Yang lebih mengejutkannya adalah beberapa orang memperhatikan Yuan Heng dan mendiskusikannya juga. Sungguh, seluruh dunia menyaksikan persidangan Dharma Teras Anggrek. Siapapun dengan kekuatan yang cukup dapat menggunakannya sebagai platform untuk menjadi terkenal dan menyebarkan nama mereka jauh dan luas, pikir Sui. Saat mereka mendekati pintu masuk ke Orchid Terrace, terjadi keributan di antara kerumunan. Segera setelah itu, seorang pemuda tampan berambut ungu, bermahkota emas, mendekati Sui dan teman-temannya. Nona Sichan, aku sudah lama menunggumu di sini. Huan Shaoyou menyapanya dari jauh, senyum hangat dan tak terkendali di wajahnya. Alis dicat Yue Sichan bersatu. Ekspresi Yuan Heng menjadi gelap. Orang ini benar-benar hama, tidak ada menyingkirkan dia. Apakah kamu Huan Shaoyou? Tanya Sui. Huan Shaoyou membeku, menatap Sui dari atas ke bawah, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya tidak ada seorang pun di Nine Tripod City yang berani menyamar sebagai diriku. Suaranya penuh kebanggaan. Oh, kata Sui, tapi dia tidak mau repot-repot membuang kata-kata. Dia berkata dengan santai, jika kamu tidak ingin mati, jaga jarak dari Nona Sichan dan Nona Xin Zhao. Jika Anda benar-benar ingin mencari kematian Anda sendiri, saya tidak keberatan membantu Anda. Banyak pembudidaya terdekat sedang menonton pertukaran ini. Ketika mereka mendengar ini,
mereka tersentak, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa pria itu? Dari mana dia mendapatkan nyali untuk berbicara dengan monster yang terkenal kejam dan sombong dari keluarga Huan? Mereka berada di dekat pintu masuk ke Orchid Terrace, begitu banyak pembudidaya terkemuka telah berkumpul di sini. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa tidak melihat ke atas, ekspresi mereka aneh. Seseorang berani mengancam Huan Xiaoyou seperti itu. Siapa pemuda berjubah biru ini? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Daerah sekitarnya telah ramai beberapa saat sebelumnya, tetapi suasananya tiba-tiba tegang dan tercekik. Huan Xiaoyou juga tertegun. Sepertinya dia tidak berani mempercayai telinganya. Dia menunjuk ke hidungnya dan berkata, apakah kamu mengancamku? Nada suaranya dibesar-besarkan, dan dia tampak benar-benar heran. Suyi berkata dengan tenang, apakah itu ancaman atau bukan? Anda dipersilakan untuk mencoba saya dan mencari tahu. Mata Huan Xiaoyou berkilat, tetapi setelah jeda singkat, dia menyeringai tak terkendali. Baiklah, malam ini, setelah sidang Dharma Teras Anggrek berakhir, saya pasti akan mengunjungi Anda secara pribadi dan melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Sedikit kekecewaan melintas di wajah Suyi. Dan di sini saya pikir keturunan keluarga Huan yang hiruk-pikuk dan tak terkendali seperti Anda akan menyerang tanpa ragu setelah provokasi seperti itu. Senyum Huan Xiaoyou memudar, dan rasa dingin yang haus darah dan kejam muncul di kedalaman tatapannya. Daerah sekitarnya semakin tertahan. Itu adalah hari musim gugur yang segar, dan awalnya dingin. Saat senyum Huan Xiaoyou memudar, hawa dingin yang bahkan lebih menusuk diam-diam menyebar ke seluruh langit. Orang-orang di dekatnya merasakan tubuh mereka kaku, dan rambut mereka berdiri tegak. Semua orang bisa melihat bahwa Huan Xiaoyou sangat marah. First Immortal of the Sword, Chapter 527. Siapa di Nine Tripod City yang mungkin tidak tahu tentang sifat kejam dan kejam Huan Xiaoyou? Dia bertindak tanpa syarat, dan dia mendominasi sebisa mungkin. Saat berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek, dia meninggalkan semua orang yang dia lawan dengan luka parah. Beberapa dari mereka bahkan lumpuh, dia telah menghancurkan fondasi mereka di Grandao. Baik monster di zaman kuno maupun para jenius saat ini tidak mau melawan orang gila yang kejam ini kecuali benar-benar diperlukan. Namun sekarang, di pintu masuk Orchid Terrace, seseorang langsung mengancam Huan Xiaoyou. Dia juga memprovokasi dia. Para penonton menemukan ini sulit dipercaya. Siapa di Gritsia yang akan memprovokasi Huan Xiaoyou meskipun tahu siapa dia? Ini Suyi. Tidak jauh dari situ, Jiang Li, Yu Wensu, dan yang lainnya mengenalinya. Ekspresi mereka berubah tak terkendali. Bahkan di antara monster di zaman kuno, Huan Xiaoyou adalah eksistensi yang sangat berbahaya dan menakutkan. Tapi Jiang Li dan kawan-kawan tahu bahwa meskipun Suyi mungkin tampak sederhana, dia setidaknya sama berbahayanya dengan Huan Xiaoyou, jika tidak lebih. Beberapa monster lain dari zaman kuno dan para jenius saat ini bercampur ke dalam kerumunan. Mereka memperhatikan ini juga, dan mereka semua memperhatikan. Di tengah suasana tegang dan menindas inilah Huan Xiaoyou tiba-tiba tertawa. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berulang kali memprovokasiku seperti ini, tapi tidak ada yang penting. Dia menatap Suyi, hanya tersenyum, lalu berkata dengan tegas, setelah aku mendapatkan jimat Sumeru, aku pasti akan bersenang-senang dengan teman-temanmu. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang meninggikan rambut. Huan Xiaoyou kemudian berbalik dan pergi. Kerumunan terperangah. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Huan Xiaoyou yang temperamental, hiruk-pikuk, kejam telah benar-benar bertahan. Kegilaannya, pada akhirnya, dangkal. Suyi mengerutkan alisnya. Keputusan Huan Xiaoyou untuk mundur mungkin tampak memalukan, tetapi Suyi tahu bahwa orang seperti dia adalah yang paling menyusahkan dan berbahaya dari semuanya. Hingar-bingar, tidak berarti, sembrono, atau bodoh. Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi bertemu dengan banyak setan tua yang paranoid dan gila, masing-masing lebih ganas dan menyusahkan daripada yang sebelumnya. Huan Xiaoyou, keturunan keluarga iblis Huan, kejam, agresif, dan mendominasi, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Ayo pergi. Tanpa banyak berpikir, Suyi membawa Yuan Heng dan Yue Xichan ke dalam. Para pembudidaya terdekat secara naluriah membuka jalan bagi mereka, seolah-olah takut Suyi akan menodai mereka dengan pergaulan dan bahwa mereka juga akan menderita murka keluarga Huan. Saya tidak mengira bahwa Huan Xiaoyou akan mundur. Mata Phoenix Jiang Li terfokus. Dia sedikit terkejut. Yu Wensu berkata sambil berpikir, Huan Xiaoyou adalah seseorang yang keluarga Huan bersusah payah untuk diasuh. Dia secara alami bukan orang gila belaka. Mungkin dia merasakan ada sesuatu yang salah selama konfrontasinya dengan Suyi. Sambil bercakap-cakap, mereka juga pergi ke Orchid Terrace. Apakah ada yang tahu siapa pemuda berbaju biru itu? Saya tidak yakin, tapi yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Kalau tidak, seseorang akan mengenalinya sejak lama. Tidak peduli apapun, Fairy Xichan dan Yuan Heng menemaninya,
dan bahkan Huan Xiaoyou memilih untuk mundur setelah konfrontasi mereka, setidaknya untuk sementara. Siapapun dia, pemuda berjubah biru itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Hah, tidak peduli betapa hebatnya dia, Anda mendengar Huan Xiaoyou. Setelah sidang Dharma Teras Anggrek berakhir, dia akan membuat masalah bagi pemuda berbaju biru itu. Siapa tahu, pria berjubah biru itu mungkin sudah mati sebelum malam lewat. Diskusi terdengar di seluruh area sekitarnya. Su Yi benar-benar mengesampingkan semua kepura-puraan dengan Huan Xiaoyou. Mata Gu Changning bersinar dengan cahaya aneh. Dia berada di kerumunan sebelumnya juga, dan dia menyaksikan seluruh pertukaran Su Yi dan Huan Xiaoyou. Namun, mengingat pemahamannya tentang Su Yi, dia tahu betul bahwa perilaku Su Yi berarti dia tidak peduli dengan potensi ancaman keluarga Huan. Saya dapat mengatakan bahwa orang yang baru saja menghadapi Huan Xiaoyou adalah seorang ahli yang sangat tersembunyi, dan sangat cakap dalam hal itu. Bahkan aku ingin melawannya. Mata Zheng Pu menyala dengan keinginan untuk bertarung. Ini adalah pemuda berjubah abu-abu yang pernah mengalahkan realem manifestasi spiritual Tang Xiaoshan dengan tangan kosong di atas danau Golden Scale. Pertempuran itu mengguncang 9 kota Tripod, dan dia dipandang sebagai sosok yang menentang surga bahkan di antara monster di zaman kuno. Jadi, sayangnya, sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Wanita muda di samping Zheng Po menggelengkan kepalanya. Rambutnya pendek tidak melewati telinganya dan matanya setajam pisau. Dia mengenakan pakaian militer, dan sosok anggunnya patut dibanggakan. Dia ramping, dengan lekukan di semua tempat yang tepat. Kulitnya putih dan berkilau seperti batu giok, dan sarung pedang kembar tergantung di pinggangnya yang bisa diremas. Satu sarungnya berwarna putih, yang lainnya hitam. Hal yang paling mencolok tentang dirinya adalah anting-anting melingkar, berbelit-belit, dari tulang putih yang tergantung di daun telinga kirinya. Itu memberi wanita muda yang cantik dan tampak gagah ini rasa keliaran yang kuat. Qi Jiansu. Sama seperti Zheng Pu, dia adalah sosok puncak bahkan di antara monster di zaman kuno. Dia mengandalkan Profound Netherworld Twin Sabre-nya untuk dengan mudah meraih kemenangan dalam setiap pertarungan sejauh ini, tanpa satu kekalahan pun. Dia juga salah satu favorit untuk mengambil tempat pertama di majelis Dharma Teras Anggrek. Oh, ini benar-benar aneh. Pakar seperti itu, tapi dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Zheng Pu hanya bisa merasa linglung dan bingung. Mengapa khawatir tentang itu? Huan Xiaoyou berkata dia akan membuat masalah untuk pria itu setelah kompetisi berakhir. Ketika saatnya tiba, kita bisa mengikutinya dan menonton, kata Qi Jiansu. Kakinya yang ramping dan seperti batu giok sudah membawanya ke kejauhan. Dia pada dasarnya terus terang, dan dia benci berbelit-belit. Haha, Qi Jiansu, apakah kamu tidak khawatir akan bertemu denganku dalam pertempuran hari ini? Zheng Pu tertawa dan bergegas mengejarnya. Tidak seperti Qi Jiansu, dia terlihat lucu dan nakal, dan dia selalu tersenyum. Namun, dia memiliki kecenderungan untuk mengatakan hal-hal yang benar-benar mengejutkan. Setelah mengalahkan alam manifestasi spiritual Tang Xiaoshan di Golden Scale Lake, dia menyatakan bahwa setiap alam manifestasi spiritual yang tidak menyukai penampilannya dipersilakan datang mencarinya. Dan selama pertemuan Dharma Teras Anggrek, dia sering mengatakan hal-hal yang membuat lawannya yang kalah dipermalukan. Singkatnya, dia mungkin terlihat seperti tidak akan menyakiti seekor lalat, tetapi dia memiliki lidah yang beracun. Akan sangat bagus jika kita bertemu di atas panggung, kata Qi Jiansu tanpa banyak menoleh untuk melihatnya. Aku akan memotongmu. Zheng Pu tertawa, jelas dia tidak memikirkannya. Pintu masuk ke Orchid Terrace. Rekan Taois Su, tolong lewat sini. Wang Jiu sudah menunggunya, dan ketika dia melihat Su Yi tiba, dia langsung berjalan untuk menyambutnya. Kamu tidak perlu melihat undanganku. Tanya Su Yi. Wang Jiu tertawa. Orang lain harus menunjukkan undangan mereka, tetapi Anda tidak. Kalau tidak, apa yang akan saya lakukan di sini? Saat dia berbicara, dia membawa Su Yi ke dalam. Orchid Terrace mencakup tanah yang sangat luas, dan dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Interiornya memiliki 72 arena yang tersebar, dan platform penonton berjejer di pinggiran. Platform giok pusat berdiri di tengah tepi timur teras. Ini adalah hari terakhir dari pertemuan Dharma Teras Anggrek. Hari ini, 100 teratas akan menentukan peringkat akhir mereka. Ada banyak tokoh berpengaruh yang hadir, termasuk para pemimpin dari keempat ortodoksi besar, Master dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte, Lu Daoting, Master dari Sekte Qin Yi Dao, Master Taois Moyang, pemimpin Istana Ilahi Cloudski, Yu Zheushen, dan Kepala Biara Kuil Maha, Guru Buddha Jinyuan. Selain mereka, para pemimpin dari 3 klan teratas Xia besar, serta beberapa anggota keluarga kekaisaran yang berpengaruh, juga hadir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa anggota yang paling menonjol dan termasyur dari dunia kultivasi Xia besar semuanya akan menghadiri acara akbar hari ini. Selain itu, semua figur tingkat puncak ini duduk di platform batu giok tengah tembok timur. Ketika Su Yi mengikuti Wang Jiu ke Orchid Terrace, dia melihat tribun penonton penuh sesak. Sudah ada 10.000 orang di sana. Hanya platform batu giok pusat yang terlihat relatif kosong.
Tetap saja, sudah ada beberapa orang yang duduk di sana. Wang Jiu memimpin Su Yi langsung ke platform batu giok pusat. Ada penjaga kekaisaran yang ditempatkan di seluruh area untuk menjaga ketertiban. Saat Wang Jiu dan Su Yi lewat, para penjaga menundukkan kepala untuk memberi salam. Ini menarik banyak tatapan, dan segera, banyak orang memperhatikan Wang Jiu dan Su Yi. Ketika mereka tiba di platform batu giok tengah setinggi 90 kaki yang seluruhnya diukir dari batu giok putih, beberapa orang tampak terperangah. Keributan mengikuti. Bukankah itu pemuda yang bentrok dengan Huan Xiaoyou tadi? Siapa dia? Tidak disangka dia bisa naik ke platform batu giok pusat. Ini adalah hari terakhir dari pertemuan Dharma Teras Anggrek. Mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di platform batu giok pusat adalah pemimpin faksi tingkat puncak atau kepala klan terkemuka. Jangankan orang biasa, sebagian besar pembudidaya manifestasi spiritual bangsa tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Namun Su Yi, seorang pemuda biasa, telah muncul di platform batu giok pusat. Tidak dapat dihindari bahwa ini akan menarik perhatian. Memang, seperti yang ayah katakan, latar belakang Su Yi tidak sederhana, pikir Jiang Li. Tidak mungkin dia lupa. Setelah Su Yi membunuh Zhou Fengzi di Danau Golden Scale, ayahnya, Jiang Xiaosheng, tampaknya menutup semua kabar tentang apa yang telah terjadi. Saat itulah Jiang Li menyadari bahwa faksi yang sangat menakutkan berdiri di belakang Su Yi. Apa yang dia lihat sekarang adalah bukti yang tidak perlu dipertanyakan lagi tentang ini. Orang itu pasti sesuatu. Gu Changning menatap tajam. Dia bisa mengantisipasi Su Yi mendapatkan tiket masuk ke tribun penonton, tetapi dia tidak akan menduga bahwa Su Yi akan sangat muluk untuk duduk di platform batu giok pusat. Cih, tidak heran dia berani menghadapi Huan Xiaoyou, kata Zheng Pu. Dukungan orang ini jelas tidak sederhana. Bahkan jika latar belakangnya lebih mengesankan, tanpa kekuatan pribadi yang cukup, itu tidak ada artinya, kata Qi Jiansu dengan tegas. Tidak, dia kuat. Cukup kuat sehingga hanya dengan melihatnya merangsang kekuatan di dalam tubuhku dan memicu keinginanku untuk bertarung, gumam Zheng Pu. Mata tajam Qi Jiansu menyipit, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Guru, lihat, itu rekan Daois Su. Mata indah Wen Xin Zhao berbinar, dan wajahnya yang cantik tiada taraf bersinar dengan gembira. Dia benar-benar ada di sini. Dan dia bahkan duduk di platform batu giok pusat. Master Taois Scott Smoke tertegun. Baru tadi malam dia bertemu Su Yi untuk pertama kalinya dan mendengar dia mengatakan hal-hal yang masih tidak bisa dia percayai. Namun sekarang, disinilah dia, duduk di platform batu giok pusat. Taois Guru Scott Smoke tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Apakah Su Yi memiliki latar belakang yang terkenal? Dia merasa semakin bingung. Praktis secara bersamaan, Huan Xiaoyou memperhatikan bahwa Su Yi telah naik ke platform batu giok pusat. Muridnya menyempit, dan ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Jadi, pria itu benar-benar tidak biasa. First Immortal of the Sword, Chapter 528. Sebelumnya, ketika Su Yi mengancamnya di pintu masuk ke Orchid Terrace, Huan Xiaoyou merasa ada yang tidak beres. Seorang pemuda berjubah biru yang tidak diketahui asalnya berani memprovokasi dia berulang kali di depan orang banyak. Itu aneh untuk memulai. Jadi, dia untuk sementara memilih untuk bertahan. Sekarang, ketika dia melihat Su Yi muncul di platform giok pusat, Huan Xiaoyou samar-samar mulai mengerti. Asal-usul orang ini jelas tidak sederhana. Bahkan jika kamu adalah putra Kaisar Xia, kamu berani menjadi musuhku. Aku masih harus membunuhmu, gumam Huan Xiaoyou. Dia hanyalah senyuman, tetapi kedalaman tatapannya kejam dan dingin. Su Yi, Ge Qian mengenakan jubah Taois berwarna kuning aprikot. Matanya melebar. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bahkan berada di platform batu giok pusat. Pikiran Ge Qian berdengung, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Dia sudah lama menyelidiki. Dari semua orang yang berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek, hanya dia, Yuan Heng, dan Yue Xichan yang berasal dari Zhou Agung. Dari mereka, Yuan Heng mewarisi sutra esensi sejati Xuanwu yang sama dengannya, dan mereka berdua menggunakan segel penguasa Xuanwu yang sama. Ini membingungkan dan mencengangkan baik dia maupun lelaki tua yang tinggal di dalam dirinya. Mereka sudah lama merencanakan untuk menyelidiki latar belakang Yuan Heng. Siapa yang mengira Su Yi akan muncul sebelum mereka mendapat kesempatan? Ini benar-benar di luar dugaan Ge Qian. Kembali ke lautan roh kacau, pria ini menunjukkan kekuatan yang menentang surga. Dia membunuh 3 eksistensi menakutkan yang diselimuti kekuatan tabu berturut-turut. Bahkan entitas menakutkan di atas Starlight Vessel hanya bisa menundukkan kepalanya. Sudah berapa lama sejak itu? Mengapa dia memenuhi syarat untuk duduk di platform batu giok pusat? Gelombang mengalir melalui hati Ge Qian. Ini kejutan yang terlalu besar. Justru karena tampilan kekuasaan Su Yi yang menakutkan atas lautan roh kacau, Ge Qian melarikan diri dari Zhou Agung. Dia berharap untuk bersembunyi di Great Xia. Siapa sangka dia akan bertemu Su Yi lagi di sini, di pertemuan Dharma Teras Anggrek, acara yang menjadi perhatian seluruh dunia. Ge Qian sangat ingin memberitahu lelaki tua itu di dalam jiwanya, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri.
Ini adalah Orchid Terrace, dan para ahli sebanyak awan. Penggarap spirit Dao berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya hadir. Saat dia melakukan kontak dengan orang tua itu, kemungkinan besar salah satu dari ahli yang luar biasa kuat ini akan merasakannya. Gekian menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, berbalik, dan diam-diam mendekati Yuan Heng. Dia tersenyum sopan pada Yuan Heng dan mengepalkan tinjunya. Maafkan saya karena mengganggu Anda, tetapi saya pernah mendengar bahwa Anda juga berasal dari Zhou Agung. Apakah Anda mungkin mengenali pemuda berbaju biru yang baru saja duduk di atas platform batu giok pusat? Hati Yuan Heng bergetar. Anak ini akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian menempelkan ekspresi serius di wajahnya. Itu tuanku. Namanya Suyi. Mata Gekian membelalak, dan dia kehilangan kata-kata. Terlepas dari seberapa baik dia menahan diri, dia hampir tidak bisa menahan tangis. Yuan Heng memberi Gekian senyum sederhana dan tulus. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tanyakan, rekan Taois? Setelah hening sejenak, Gekian berkata, rekan Taois, saya kira Anda telah memperhatikan ini juga, tetapi warisan dan sihir Taois kami berasal dari sumber yang sama. Mungkinkah Anda? Yuan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingin bertanya dari mana saya menerima warisan ini? Gekian dalam hati menghela napas lega. Dia mengangguk. Itu benar. Dengan gegabah bertanya tentang warisan orang lain adalah hal yang tabu. Untungnya, Yuan Heng sepertinya tidak keberatan. Ekspresinya dipenuhi rasa hormat, dan dia berkata, rekan Taois, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Baik teknik kultivasi saya dan sihir Taois saya diberikan kepada saya oleh tuan saya. Seolah-olah Gekian tersambar petir. Dia membeku, terpaku di tempat. Suyi, orang itu yang membuat pengatur waktu lama begitu kesal. Gekian merasa pikirannya kacau balau. Sementara itu, di platform batu giok pusat, sekelompok orang yang sangat berpengaruh sehingga satu hentakan kaki mereka dapat mengguncang Gritsia berkumpul di sana. Masing-masing duduk di belakang meja kecil mereka sendiri. Setiap kali tatapan mereka menyapu pria muda berbaju biru di dekatnya, ekspresi mereka berubah menjadi sedikit aneh. Suyi secara alami memperhatikan tatapan mereka. Dia hanya tidak peduli. Wang Jiu telah mengaturnya, dan tempat duduknya memiliki lokasi yang sangat baik. Dari sini, dia bisa melihat 72 arena seni bela diri Orchid Terrace, tidak terkecuali. Segala macam makanan lezat ditata di setiap meja, serta teh, anggur, dan minuman lainnya. Suyi dengan santai menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, lalu mengambil segenggam biji bunga matahari. Dia tampak santai dan santai. Dan di sini Wang Jiu khawatir Suyi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan kesempatan seperti itu. Ketika dia melihat ini, dia segera mengerti bahwa dia tidak khawatir. Kemanapun seseorang seperti Suyi pergi, selama dia menginginkannya, dia bisa santai dan nyaman seolah-olah dia berada di halaman belakang rumahnya sendiri. Wang Jiu tersenyum, ekspresinya penuh dengan makna tersembunyi, dan menyampaikan, rekan Taois, tuanku akan segera tampil secara pribadi. Ketika Anda melihatnya, jangan terlalu terkejut. Oh, kata Suyi, tampaknya tidak tertarik. Wang Jiu tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Dan di sini dia berasumsi ini akan menarik minat Suyi dan dia akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Siapa yang mengira bahwa Suyi tidak akan terlihat sedikit pun penasaran? Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Orang tua ini bernama Lei Yuandu. Beranikah aku menanyakan namamu, teman mudaku? Seorang pria kurus berjubah brokat duduk di meja yang paling dekat dengan Suyi. Dia sudah tua, tetapi dia memiliki ciri-ciri awet muda. Lei Yuandu, kepala keluarga Lei, salah satu dari 3 klan besar Xia besar. Dia adalah seorang ahli realem manifestasi spiritual yang sudah lama terkenal. Ketika mereka mendengar ini, banyak petinggi lainnya yang hadir menoleh. Suyi memuntahkan cangkang biji bunga matahari dan berkata tanpa berpikir. Pilih siapapun yang duduk di sini secara acak. Semuanya adalah ahli puncak dari Gritsia, dan masing-masing dari mereka memiliki sejarah yang kaya dan penuh warna. Kultivator lain manapun dari generasi muda akan panik, ketakutan, dan sangat pendiam. Namun, Suyi tidak berminat untuk menyibukkan diri dengan semua itu. Jika bukan karena keinginannya untuk menonton penampilan Yue Xichan, Wen Xinzhao, dan Yuan Heng, dia tidak akan mau datang sama sekali. Senyum Lei Yuandu membeku, lalu memudar. Bagaimana bisa orang tua seperti dia gagal merasakan sikap sembrono Suyi? Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik memperhatikanku. Lei Yuandu kehilangan semua minat untuk percakapan lebih lanjut, dan dalam hati dia agak tidak senang. Terlepas dari statusnya, dia mengambil inisiatif untuk menyapa seorang pria muda. Itu adalah tampilan rasa hormat yang cukup dalam dirinya sendiri. Siapa yang mengira dia mendapati dirinya diabaikan? Tetapi pada saat yang sama, Lei Yuandu mengerti bahwa untuk seorang pemuda seperti Suyi duduk di sini, dia harus memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu tidak akan membuat Suyi bertanggung jawab atas sikap dan perilaku buruknya. Meskipun Lei Yuandu tidak mengetahuinya,
Nama, Suyi, mengguncang beberapa orang yang hadir. Jadi, ini Suyi. Mata pemimpin sekte Yu Zheushen berkilat. Pemimpin Kautsky Divine Palace mengenakan jubah Daois lengan lebar, dan dia memiliki ciri-ciri seperti potongan batu giok. Dia tampak muda, tetapi bahkan duduk dengan santai, dia memancarkan momentum yang sangat besar dan mengesankan. Yu Zheushen secara alami pernah mendengar tentang Suyi. 3 murid warisan mereka, termasuk Huo Yunseng, telah jatuh ke tangan Suyi. Suyi juga menekan salah satu tetua sekte luar mereka, Zhang Yuntao, hanya dalam 2 serangan. Bahkan kematian sesepuh sekte dalam Huo Tiandu kemungkinan besar terkait dengan Suyi, dan Huo Tiandu adalah ahli manifestasi spiritual tingkat menengah. Yu Zheushen tidak pernah mengantisipasi bahwa dia akan bertemu Suyi di platform batu giok pusat dari semua tempat. Suyi, pemimpin sekte Dao Qinyi, Master Taois Moyang, mengerutkan alisnya. Belum lama ini, dia mengirim Lei Feng dan Ting He, 2 tetua, ke Nine Tripod City. Misi mereka adalah menemukan Suyi dan mengungkap kebenaran kematian Li Miaohong. Siapa sangka keduanya akan mati juga, dan tanpa alasan yang jelas. Baik Lei Feng dan Ting He telah meninggalkan lentera jiwa di sekte, dan keduanya tiba-tiba padam. Kalau tidak, Master Taois Moyang tidak akan berani percaya bahwa mereka telah pergi. Dia tidak diragukan lagi entah bagaimana terlibat dalam kematian Li Miaohong, Lei Feng, dan Ting He, pikir Master Taois Moyang, ekspresinya berkedip-kedip dengan ketidakpastian. Pemimpin sekte Lu Daoting dari sekte Fulcrum of Heaven's Sword, kepala keluarga Huo Mingyuan dari keluarga Hu, dan kepala keluarga Jiang Xiaosheng dari keluarga Jiang semuanya bereaksi berbeda. Lu Daoting telah mengetahui kematian Zhou Fengzi, dan Jiang Xiaosheng memberitahunya bahwa seorang pemuda bernama Suyi terlibat. Namun, Jiang Xiaosheng juga memperingatkannya bahwa ada faksi yang sangat menakutkan berdiri di belakang Suyi, dan permusuhan antara Suyi dan Zhou Fengzi bersifat pribadi. Dia mendesak Lu Daoting untuk berpikir 2 kali untuk bertindak melawan Suyi atas nama Zhou Fengzi. Ketika dia mengetahui bahwa pemuda berbaju biru ini adalah Suyi, pemimpin sekte Fulcrum of Heaven's Sword tidak bisa menahan cemberut, dan tatapannya membeku. Dan bagi kepala keluarga Huo Mingyuan, Suyi tidak diragukan lagi adalah musuh paling dibenci keluarga Huo. Jika bukan karena tekanan dari istana kekaisaran yang memaksanya untuk bertahan, Huo Mingyuan sudah sejak lama meminta setiap metode yang dimilikinya untuk memusnahkan Suyi. Tapi Huo Mingyuan tidak akan pernah menduga bahwa Suyi akan muncul di hadapannya seperti ini. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa menahan kebencian dan keinginannya untuk membunuh. Ekspresinya menjadi sangat gelap. Adapun Jiang Xiaosheng, dia sebenarnya tidak memiliki permusuhan terhadap Suyi sama sekali. Namun, dia tahu Lu Daoting dari Fulcrum of Heaven's Sword Sect tidak mungkin senang saat ini. Para petinggi yang berkumpul lainnya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan atmosfernya. Lu Daoting, Yu Zheushen, dan Master Taois Moyang adalah pemimpin ortodoksi tingkat puncak, sedangkan Huo Mingyuan adalah pemimpin keluarga Huo. Setelah mengetahui nama Suyi, keempatnya tampak bereaksi. Ini membuat mereka yang tidak terbiasa dengan Suyi terkejut dan bingung. Jangan bilang anak Suyi ini punya semacam dendam terhadap faksi-faksi tingkat puncak ini. Itu akan sangat sulit dipercaya. Dia adalah seorang pemuda di Origin Palace Realm. Jika dia menyinggung semua faksi tingkat puncak itu, merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Baginya untuk tampil di sini secara terbuka tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa. Namun, seolah-olah Suyi tidak menyadari semua ini. Dia dengan senang hati mengunyah biji bunga matahari. Dari waktu ke waktu, dia menyesap anggur. Dia tampak santai dan puas. Sikapnya membuat para petinggi yang berkumpul tertegun. Anak ini benar-benar tenang. Guru Buddha Jinyuan duduk di belakang meja lain di dekatnya, wajahnya yang serius mengingatkan pada patung Buddha. Wajahnya setenang air sumur kuno saat dia duduk di sana dengan tenang, melihat ke bawah ke peron. Ini adalah pemimpin Kuil Maha, seorang kultivator alam manifestasi spiritual tingkat menengah. Dia mengenakan jubah biksu yang tidak diwarnai, dan kepalanya berkilau dan botak. Tangannya disilangkan di depan perutnya, dan mereka perlahan-lahan mengikatkan tasbih. Tiba-tiba, dia menjadi kaku, dan jari-jari yang menggeser tasbih membeku. Ekspresi alarm muncul di wajahnya yang patung. Dia tiba-tiba mendongak. Dia tidak yakin kapan, tapi Suyi sudah berbalik untuk melihatnya. First Immortal of the Sword, Chapter 529. Ketika dia merasakan tatapan Suyi yang dalam dan jauh, kelopak mata guru Buddha Jinyuan berkedut, dan hatinya bergetar. Biksu, bukankah menggunakan Art of Spirit Scrying untuk menyelidiki keberadaanku di bawah seseorang dengan statusmu? Tidakkah kamu pikir kamu berperilaku tercela? Suyi bertanya dengan datar. Tokoh-tokoh berpengaruh yang hadir semua tercengang. Art of Spirit Scrying adalah teknik jiwa rahasia. Itu bisa mendeteksi sesuatu yang aneh tentang kehadiran seorang kultivator, secara diam-diam dan tanpa jejak. Apa targetmu manusia atau Yao? Apakah mereka telah dirasuki, dan apakah ada energi atipikal yang tersisa di sekitar mereka?
The Art of Spirit Scrying bisa memberitahu Anda semua ini. Semua ortodoksi tingkat puncak Sia besar telah menguasai teknik rahasia yang serupa. Mereka menggunakannya untuk mengkonfirmasi identitas pembudidaya dan menghindari poses dengan niat buruk menyusup ke barisan mereka. Siapa yang mengira bahwa seseorang setinggi guru Buddha Jinyuan akan diam-diam menggunakan teknik seperti itu untuk merasakan aura Suyi, atau bahwa Suyi akan memergokinya melakukannya? Ini melanggar tabu. Guru Buddha Jinyuan berkata dengan tenang, teman muda, tolong jangan tersinggung. Ketika Anda muncul, biksu yang rendah hati ini mendeteksi sedikit kehadiran yang aneh. Saya takut roh jahat telah mengakar di dalam diri Anda dan Anda belum menyadarinya, jadi saya memutuskan untuk memeriksa aura Anda. Siapa yang mengira itu akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu? Jika saya telah menyinggung Anda, saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Saat dia berbicara, biksu itu mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Sedikit aura aneh. Ekspresi para petinggi lainnya berubah, tetapi seseorang dengan status guru Buddha Jinyuan tidak mungkin berbohong tentang hal seperti itu. Bukankah itu berarti ada masalah dengan asal-usul Suyi? Kilatan dingin melintas di kedalaman tatapan Suyi, dan bibirnya menyeringai. Kamu membuatnya terdengar seperti permintaan maaf, tapi sebenarnya, kamu menggambarkanku sebagai bidah. Anda ingin masyarakat mencurigai masalah dengan asal-usul saya. Biksu, kamu benar-benar berbahaya. Guru Buddha Jinyuan menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Teman muda, kamu terlalu memikirkan ini. Jadi, Suyi mengangkat gelasnya dan menghabiskannya. Aku akan mengingat ini. Nanti, ketika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi seorang kultivator Buddhis sejati. Guru Buddha Jinyuan mengerutkan alisnya dan tidak berkata apa-apa. Tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang hadir sangat terkejut. Apapun yang Anda katakan tentang dia, Guru Buddha Jinyuan adalah pemimpin faksi tingkat puncak, seorang ahli manifestasi spiritual yang namanya mengguncang bangsa. Namun, Suyi, seorang kultivator realem istana asal muda, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat atau ketakutan. Sebaliknya, dia terlihat sangat sombong. Kepala keluarga Lei Yuandu mau tidak mau menyela, teman muda, ini jelas salah paham. Mengapa menyinggung guru Buddha Jinyuan karenanya? Apa hubungannya denganmu? Suyi memuntahkan cangkang biji bunga matahari di mulutnya, tapi dia tidak terlalu banyak melihat, sepertinya dia tidak mau repot-repot memperhatikan Lei Changdu. Kamu, Lei Yuandu telah dilecehkan sekali lagi. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Saat itulah dentang lonceng yang megah dan tak terbatas terdengar. Dentang, lonceng bergema di seluruh langit dan bumi, memenuhi Orchid Terrace. Keributan sebelumnya tiba-tiba berhenti. Semua orang terdiam, dan suasananya langsung khusyuk. Suara mendesing. Semua orang di Orchid Terrace tanpa sadar menatap ke kejauhan. Di sana, mereka melihat sekelompok anggota keluarga kekaisaran yang berpengaruh. Semuanya berkumpul di sekitar seseorang, seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan. Mereka menuju ke platform batu giok pusat. Pemimpin kelompok itu mengenakan jubah hitam panjang dan topi bertepi tinggi. Dia berjalan dengan tangan di belakang, dan langkahnya sekuat naga atau harimau. Tubuh rampingnya menjulang tinggi seperti gunung yang berdiri sendiri, dan aura agung yang memancar darinya seakan menjangkau ke langit, menyelimuti bumi, dan menelan pemandangan. Setiap pembudidaya yang melihatnya bereaksi seperti orang biasa melihat seorang raja dalam tur. Keagungan samudera itu membuat hati yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Bahkan para ahli terkemuka yang berkumpul di platform giok pusat merasakan hati mereka bergetar, dan mereka semua bangkit. Semua ini hanya berfungsi untuk menyoroti betapa luar biasa tingginya pria paruh baya berjubah gelap itu. Tidak perlu berpikir, jelas bagi semua orang yang hadir bahwa ini adalah kaisar dari Sia besar, seorang raja dengan kekuasaan dan otoritas yang begitu besar, dia menanamkan teror bahkan di faksi kultivasi terbesar bangsa. Ketika Yuan Heng melihat pria berjubah gelap itu dari kejauhan, matanya membelalak. Jadi, Tuan Wengjiu adalah kaisar Sia saat ini. Dia sudah lama menyadari bahwa Tuan Wengjiu memiliki status yang luar biasa. Dia tahu pria itu kemungkinan besar adalah anggota keluarga kekaisaran. Tetapi dia tidak akan menyangka bahwa dia adalah kaisar. Yuan Heng hampir merasa seperti sedang bermimpi. Pria yang terus muncul untuk meminta bimbingan guru dengan sungguh-sungguh adalah penguasa seluruh bangsa. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Yue Xichan juga tertegun, dan dia memiliki tatapan aneh di matanya. Jika dunia tahu bahwa Kaisar Agung dari Sia Agung telah memohon bantuan kepada pemuda seperti rekan Daois Su dalam beberapa kesempatan, apa yang akan mereka pikirkan? Sementara itu, Su Yi juga mengenali pria berjubah gelap itu. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya bangkit dari kursinya. Dia tidak ingin menjadi orang aneh. Selain itu, dia dan pria berjubah hitam itu saling kenal. Di acara seperti ini, sudah sepantasnya dia bangkit untuk menyambutnya. Itu masalah sepele, bahkan tidak layak disebut. Namun, jika pria berjubah gelap itu orang asing seperti Lei Yuandu, Su Yi tidak akan memperhatikannya sedikitpun. Pada akhirnya,
dia harus menyesuaikan pendekatannya dengan individu. Dering bell yang tak terbatas bergema selama beberapa waktu. Kaisar dan anggota klan kekaisaran yang paling termasyur naik ke platform batu giok pusat. Ketika dia melihat Su Yi berdiri, sedikit keterkejutan melintas di mata kaisar, tetapi dia sangat bersyukur. Jadi, meskipun dia bangga, dia tahu untuk memperlakukan saya dengan sedikit rasa hormat. Semuanya, kita semua adalah pembudidaya di sini. Anda tidak perlu begitu sopan. Silakan, duduk, kata Kaisar Xia, suaranya bergema seperti lonceng. Itu meledak di seluruh platform batu giok. Ketika semua orang duduk, dia duduk di tengah panggung, kursi kehormatan. Saat itulah dering bell berhenti. Ayah, aku ingin duduk di sana. Seorang wanita muda dengan gaun istana biru kehijauan berbisik di telinga Kaisar dengan kecepatan tinggi. Dia cantik, dengan rambutnya diikat menjadi sanggul. Ketika Kaisar mengikuti pandangannya, dia tidak melihat apapun selain Su Yi. Kaisar Xia dalam hati agak tidak rela. Kira-kira acara apa ini? Gel, jika kamu duduk di sana, semua orang akan melihatnya. Apa yang akan mereka pikirkan nanti? Tetapi ketika dia melihat ekspresi penuh harap dan memohon di wajahnya, hati Kaisar melunak. Ingat status dan etiketmu yang benar. Jangan melangkahi batas kesopanan. Gadis bergaun biru hijau itu tersenyum manis. Memehem. Sebelum suaranya selesai bergema di udara, dia sudah menyelinap ke kursi Su Yi. Ketika Kaisar Xia melihat ini, dia merasa sedikit sedih. Anda benar-benar tidak bisa menjaga anak perempuan yang sudah dewasa di rumah, bukan? Wanita muda berbaju biru hijau duduk di samping Su Yi tanpa kesopanan sedikit pun, matanya yang cerah memeriksa profilnya. Dia berkata sambil tertawa, Kakak Su, lama tidak bertemu. Su Yi melirik wanita muda itu. Haruskah aku memanggilmu Xia Qingyuan, atau haruskah aku memanggilmu Hua Xinfeng? Wanita muda itu mengedipkan matanya dan menyeringai. Dia terkikik. Itu hanya sebuah nama. Panggil aku sesukamu. Lalu bagaimana kalau aku memanggilmu, pembohong kecil? Dia mencibir. Sepertinya kamu masih merasa kesal karena aku menggunakan nama samaran, Hua Xinfeng. Sebelum Su Yi bisa menjawab, gadis berbaju biru hijau mengangkat toples anggur dan mengisi ulang cangkirnya. Ketika dia berbicara, suaranya jelas dan manis. Baiklah, baiklah. Jangan marah. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa Anda telah menjadi sangat mengesankan. Bagaimana Anda bisa membuat masalah untuk gadis seperti saya? Mereka mengatakan hati seorang menteri harus cukup besar untuk mengarungi perahu, jadi hatimu harus cukup besar setidaknya untuk memuat seluruh dunia. Su Yi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Ketika mereka melihat Xia Qingyuan duduk bahu-membahu dengan Su Yi, para petinggi yang hadir memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tidak heran Su Yi berani begitu tak terkendali. Jadi, dia menancapkan cakarnya ke dalam keluarga kekaisaran. Huo Mingyuan dan yang lainnya yang memandang Su Yi dengan permusuhan tampak semakin muram. Bahkan Master Taoist Moyang, Lu Daoting, dan Yu Zhaoshen tidak bisa menahan cemberut. Jika Su Yi memiliki keluarga kekaisaran di belakangnya, siapapun yang ingin menargetkannya harus mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Hah, dan di sini saya pikir pria itu memiliki latar belakang yang terlalu mengesankan. Jadi, dia hanya menggoda seorang putri kerajaan. Ketika Huan Shaoyou melihat ini, matanya berkilat dengan sedikit penghinaan. Cek-cek, tidak heran pemuda berbaju biru itu berani melawan Huan Shaoyou. Jadi, dia hanya membonceng keluarga kekaisaran. Beberapa orang terkekeh. Apa yang istimewa dari pria itu? Bagaimana dia bisa memenangkan kasih sayang dari putri surga pilihan keluarga kekaisaran? Beberapa orang cemburu. Dan di sini saya pikir orang ini adalah sesuatu yang istimewa. Jadi, dia mengandalkan hubungannya dengan dia untuk masuk ke platform batu giok pusat. Beberapa orang menghina Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, Jiang Li, Yu Wensu, dan yang lainnya masing-masing bereaksi berbeda, tetapi mereka tampak seperti samar-samar mulai mengerti. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sebagian besar dari mereka yang hadir sekarang melihat Su Yi sebagai mocer yang hidup dari seorang wanita kaya. Keluarga kekaisaran bertindak sebagai pendukungnya. Tidak heran dia berani berbicara seperti itu kemarin. Master Taoist Scott Smoke sepertinya mengerti, tapi dia merasa sedikit bertentangan. Tapi sepertinya Su Yi, anak itu, sedikit, terlalu asmara. Dia memikirkan Yue Xichan, dan muridnya, Wen Xinzhao. Dia kemudian melihat ke platform giok pusat yang jauh, di mana seorang putri cantik dan menawan dari keluarga kekaisaran membuat Su Yi nyaman. Apa dia? Jika tidak asmara. Anak itu tampak terpisah, menyendiri, dan sopan. Siapa sangka di lubuk hatinya, dia hanyalah seorang playboy. Dengan cara femininnya, seberapa besar Xinzhao akan menderita jika dia benar-benar jatuh cinta padanya. Master Taoist Scott Smoke menghela nafas pada dirinya sendiri. Wen Xinzhao dan Yue Xichan secara alami memperhatikan Xia Qingyuan menemani Su Yi juga. Namun, tidak seperti yang lain, mereka tidak terlalu memikirkannya. Keduanya memahami temperamen Su Yi.
Apakah memang ada sesuatu antara dia dan Xia Qingyun? Tidak mungkin dia merahasiakannya. Selain itu, Su Yi hampir tidak pernah menyebut Xia Qingyuan sebelumnya. Ini secara alami menyiratkan bahwa tidak ada banyak ikatan di antara mereka. Setidaknya belum ada banyak ikatan. Tak lama kemudian, lonceng yang rendah dan khusyuk bergema di seluruh langit dan bumi. Hari terakhir pertemuan Dharma Teras Anggrek akan segera dimulai. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada duel yang akan berlangsung di atas panggung. Para peserta semua di atas 100. Setelah menjalani serangkaian pertempuran, mereka akan menentukan peringkat akhir mereka. Melawan semua harapan, setelah undian, ternyata yang pertama naik panggung adalah putra Buddha Kuil Maha, Chen Lu. Dia adalah sosok yang mempesona dan legendaris dari generasi muda Xia Agung, dan dia adalah salah satu favorit untuk menempati posisi pertama. Chen Lu mengenakan jubah biksu putih. Wajahnya tampan dan anggun, dan dia tampak transenden dan terlepas dari urusan duniawi. Saat naik panggung, dia langsung menjadi pusat perhatian. Seluruh venue gempar. Banyak wajah penonton dipenuhi dengan kekaguman. First Immortal of the Sword, Chapter 530. Putra Buddhis Chen Lu memiliki bawaan hati Buddhis yang tidak ternoda. Bakatnya luar biasa. Ketika dia melangkah ke alam penghindaran gandum, nyanyian bahasa Sanskerta memenuhi udara dan bunga-bunga berjatuhan dari langit. Ketika dia melangkah ke Origin Palace Realm, seekor naga surgawi meringkuk di bawah kubah surga, dan dering lonceng kuil memenuhi udara. Ketika dia memasuki alam bintang berkumpul, platform teratai muncul di langit, dan bintang-bintang muncul di siang hari bolong. Tidak ada keraguan tentang hal itu, putra Buddhis dari generasi muda Kuil Maha adalah ahli tingkat puncak bahkan di antara para jenius saat ini. Bahkan Su Yi pernah mendengar Yuan Heng menyebut Chen Lu sebelumnya. Mereka mengatakan dia telah menguasai hukum naga surgawi yang agung. Dia tampak tenang dan lembut, tetapi ketika dia bertarung, dia seperti inkarnasi dari Vajra emas, sama ganas dan pantang menyerah seperti api. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Ketika dia melihat biksu muda itu dari kejauhan, Su Yi hanya bisa mengangguk. Yang terkenal biasanya hidup sesuai dengan reputasi mereka. Bahkan di faksi Buddha utama dari 9 provinsi alam liar, seseorang dengan bakat dan akumulasi Chen Lu akan menjadi murid inti. Tentu saja, itu saja. Jurang antara dunia budidaya benua Azure dan 9 provinsi sangat besar. Di 9 provinsi alam liar, tidak ada kekurangan putra Buddha yang lahir alami, masing-masing lebih mempesona daripada yang sebelumnya. Sebagai perbandingan, Chen Lu, jenius tingkat puncak dari benua Azure, masih sedikit kurang. Tiba-tiba, sebuah teriakan bergema di seluruh panggung seperti gong, mengguncang awan. Naga langit yang agung, mati. Chen Lu yang tenang dan terpisah tiba-tiba tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Setiap inci dari dirinya memancarkan cahaya Buddha yang bersinar, dan dia memegang vajra emas di tangannya. Dia tampak seperti Buddha yang marah, dengan momentum yang sangat kuat dan agung. Ledakan. Ketika dia menyerang, naga emas surgawi melilitnya, dan nyanyian Sanskerta terdengar. Momentum yang tak terkalahkan itu memicu teriakan kaget di seluruh venue. Lawan Chen Lu, Chu Wei, adalah monster dari zaman kuno. Dia berada di puncak Gathering Stars Realm, puncak dari Origin Dao, dan dia telah menguasai teknik rahasia kuno. Dalam diskusi tentang Dao, sebelumnya, Chu Wei menunjukkan kecakapan tempur yang menakutkan dan luar biasa. Namun, meskipun pertarungannya dengan Chen Lu baru saja dimulai, Chu Wei sudah dalam posisi bertahan. Tekanan tirani dan ganas yang berasal dari Chen Lu benar-benar menekannya. Cih, biksu itu benar-benar sombong. Dia seperti Buddha yang melawan iblis, sosok langsung dari legenda. Dia sama sekali tidak terlihat penyanyang, komentar Xia Qingyuan sambil mengupas biji bunga matahari. Agama Buddha dibagi menjadi banyak denominasi, Buddhisme hati, Buddhisme Chan, Buddhisme Tantra, antara lain masing-masing memiliki warisan dan metode kultivasinya sendiri, dan semuanya unik, kata Su Yi. Dia juga mengemil biji bunga matahari. Warisan Buddhis Chen Lu menyerukan untuk terus maju dengan berani, itu adalah jalan tanpa rasa takut. Itu berpusat pada pembunuhan, dengan membunuh pencuri hati, seseorang bisa menjadi Buddha tanpa batas. Xia Qingyuan berseru, bukankah Buddhisme tentang belas kasihan dan penebusan? Bagaimana mungkin seorang Buddhis mengejar dao pembantaian? Su Yi tertawa terbahak-bahak, kebanyakan orang tahu pepatah Buddhis, daging dan alkohol dapat melewati usus saya, karena Buddha tetap ada di hati saya, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa pepatah ini tidak lengkap. Sisanya berbunyi seperti ini, jika rakyat meniru saya, mereka akan jatuh ke dalam kejahatan. Su Yi berpikir sejenak, dan matanya bersinar dengan kenangan. Pernah ada seorang biksu tua, kultivator Buddha paling kejam yang pernah saya lihat. Setiap kali dia melihat murid-muridnya bermeditasi dengan setengah hati, dia berteriak, jika kamu bertemu Buddha, bunuh Buddha. Jika Anda bertemu leluhur, bunuh leluhur. Hanya beberapa kata sederhana, tetapi cukup bagi murid-muridnya untuk mengesampingkan pikiran mereka yang terpencar-pencar dan membenamkan diri sepenuhnya dalam meditasi mereka. Di mata biksu tua itu,
membunuh apapun yang menghalangi jalannya baik itu manusia atau Buddha bukanlah tentang membantai orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sebaliknya, itu tentang membunuh pencuri hati, membebaskan dirinya dari rasa hormat terhadap Buddha, dan menerobos belenggu tubuh dan pikiran untuk mencapai pembebasan. Dengan melakukan itu, dia bisa menjadi seorang Buddha. Dengan kata lain, di matanya, Buddha adalah apa yang kita lihat sebagai Grand Dao. Jadi, menjadi seorang Buddha sama dengan membuktikan Dao seseorang. Ada satu hal yang kebetulan dia dan aku sepakati. Jika seseorang memandang Grand Dao dengan hormat dan gentar, bagaimana mungkin mereka bisa menguasainya? Suaranya membawa sedikit kesedihan. Gelar Buddhis biksu tua itu adalah Hati Batu Tinta. Dia adalah satu-satunya pembudidaya Imperial Apex Realm dari tanah suci Buddha terbesar di alam liar, Little Western Paradise. Orang-orang memanggilnya Hati Batu Tinta Guru Buddha. Dia adalah seorang ahli yang memadatkan 24 platform teratai di dalam jiwanya, dan ketika mereka mekar, cahayanya menerangi langit. Hanya mendengarkan semua ini membuat Xia King Yuan linglung. Kenapa aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan? Suyi mengupas biji bunga matahari lainnya. Akan lebih aneh jika kamu memang mengerti. Teriakan kaget terdengar di seluruh Orchid Terrace. Seluruh tempat mendidih. Putra Buddhis Chen Lu telah mencapai kemenangan penuh melawan Chu Wei, monster dari zaman kuno. Rekan penggarap Jin Yuan, kecakapan tempur Chen Lu sudah cukup baginya untuk mengamankan tempat di tiga besar, dan dia bahkan memiliki harapan untuk mengambil kejuaraan, puji Lu Daoting dari Fulcrum of Heaven Sword Sect. Para petinggi lainnya yang hadir mengangguk setuju. Jika setiap orang yang berhasil masuk dalam 100 besar adalah satu dari sejuta jenius, maka Chen Lu adalah sosok puncak bahkan di antara para jenius ini. Dia menjulang tinggi di atas kompetisi. Guru Buddha Jin Yuan tersenyum tipis. Kamu melebih-lebihkan. Chen Lu hanya di sini untuk memoles hatinya dan meredam basis kultivasinya. Kami tidak peduli dengan peringkat apa yang dia capai pada akhirnya. Meski dia mengatakan ini, pemimpin kuil maha jelas merasa bersyukur. Ketika dia melihat ini, Xia King Yuan tidak yakin. Dia meletakkan bibir merah mudanya yang mengkilap tepat di telinga Suyi dan berbisik, Kakak Su, jika kamu naik panggung, kamu pasti akan menempati posisi pertama. Nafasnya seperti anggrek, dan itu membuat telinga Suyi tergelitik. Dia tidak bisa membantu tetapi mendorong kepalanya lebih jauh. Tidak masalah apakah aku bisa menempati posisi pertama atau tidak, tetapi duduklah dan bersikaplah seperti dirimu sendiri. Cih, aku tidak peduli, jadi apa yang kau takutkan? Apa? Apakah kamu khawatir aku akan memakanmu atau sesuatu? Xia King Yuan mengerutkan alisnya yang halus dengan jijik. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita muda menggodanya seperti ini. Meskipun Suyi tidak mengetahuinya, bibir Kaisar Xia berkedut tanpa terasa, dan dia hampir tidak bisa menahan dorongan untuk meraih Xia King Yuan dan menyeretnya kembali. Dia adalah seorang gadis, dan mereka berada di depan orang banyak. Bagaimana dia bisa bertindak dengan sedikit pengekangan? Sementara itu, para kontestan terus bertarung. Namun, Suyi sudah memiliki sedikit minat. Bagi penonton lainnya, setiap pertandingan memukau, pertukaran antara beberapa pembudidaya origin Dao terkuat di dunia. Beberapa laga benar-benar tidak dapat dipercaya, menyebabkan ledakan kegemparan di seluruh venue. Namun, di mata Suyi, itu tidak menarik. Sampai-sampai ketika dia menyaksikan para kontestan yang perkasa bertarung, dia bisa melihat kekurangan mereka dalam sekejap. Lagi pula, meskipun kultivasi Suyi hanyalah di Origin Palace Realm tahap akhir, kekuatannya telah lama melampaui batas Origin Dao, dan dia memiliki cakrawala dan pengalaman kehidupan masa lalunya. Pertarungan di atas panggung tidak hanya gagal membuatnya terpesona, dia tidak kesulitan menemukan kelemahan dan kekurangan kontestan. Tentu saja, ada banyak pujian juga. Sulit bagi Suyi untuk benar-benar peduli. Akhirnya, giliran Yue Xichan. Saat pendekar cantik berbaju putih naik ke atas panggung, ia langsung menjadi pusat perhatian. Dia dingin dan menyendiri seperti es, sama memesonanya dengan seorang wanita abadi. Bahkan petinggi di platform batu giok pusat terpesona. Lu Daoting dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte menghela nafas, kalau saja aku bisa merekrutnya. Berapapun harganya, saya tidak akan mengernyitkan dahi. Yang lain juga menghela nafas. Mereka sudah lama mendengar pencapaian Yue Xichan di Dao of the Sword. Nyatanya, selama beberapa hari terakhir, banyak dari mereka yang mengirim bawahan mereka untuk menghubunginya dengan harapan bisa merekrutnya ke faksi masing-masing. Namun, tanpa kecuali, Yue Xichan menolak semuanya. Para ahli terkemuka tidak bisa tidak merasa kasihan. Saat dia merasakan reaksi mereka, sudut bibir Suyi melengkung ke atas. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah bibit yang dia, Su Xuanjun, anggap tinggi. Jelas bahwa orang lain juga akan menganggapnya tinggi, itu sama sekali tidak aneh. Oh, ini agak menarik. Suyi tiba-tiba menyadari bahwa lawan berikutnya Yue Xichan tidak lain adalah Yu Wensu. Ketika mereka terakhir bertemu satu sama lain di tepi Danau Golden Scale, Suyi mengatakan bahwa jika Yu Wensu mengalahkan Yue Xichan di pertemuan Dharma Teras Anggrek, dia akan meminta maaf kepada Yu Wensu secara pribadi.
Sekarang, duel antara Yue Xichan dan Yu Wensu akan berlangsung. Pertandingan ini membuat seluruh tempat terbakar dengan antusias. Semua orang tahu bahwa Yu Wensu adalah pendekar pedang terbaik dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte, seorang jenius Dao of the Sword yang langka dan mempesona. Adapun Yue Xichan, selama beberapa hari terakhir, dia menunjukkan pencapaian yang tak tertandingi dalam Dao of the Sword, menarik perhatian banyak ahli terkemuka. Dua pembudidaya pedang tak tertandingi akan berbenturan. Tidak mungkin hal ini tidak menarik perhatian. Aku hanya tidak tahu apakah senior apprentice Brother Yu bisa menang, Jiang Li bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai murid dari Fulcrum of Heaven Sword Sect, dia secara alami berharap Yu Wensu akan muncul sebagai pemenang. Namun, Jiang Li juga mengerti bahwa Yue Xichan bukanlah jenius biasa dari Dao Pedang. Selain itu, Su Yi berani menyatakan bahwa jika dia kalah, dia secara pribadi akan meminta maaf kepada Yu Wensu. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi mengira Yue Xichan lebih kuat dari Yu Wensu. Kalau tidak, mengapa seseorang yang begitu sombong dan sombong menggali lubang untuk dirinya sendiri? Ini membuat Jiang Li sedikit tidak yakin, dan dia tidak berani membuat pernyataan gegabah. Dengan bimbingan tanpa pamrih dari kakak Su, kakak Xichan pasti akan menang. Wen Xinzhao juga memperhatikan, dan matanya yang indah sangat bersemangat. Tidak seperti kebanyakan yang lain, dia yakin bahwa Yue Xichan akan muncul sebagai pemenang. Sebagian besar dari kepercayaan ini adalah hasil dari keyakinannya pada Su Yi. Hanya kecantikan seperti ini yang layak untukku. Mata Huan Shaoyou berbinar, dan dia semakin bertekad untuk mengklaim Yue Xichan untuk dirinya sendiri. Kakak Su, apakah kamu dan Yue Xichan tidur bersama? Kata Xia Qingyuan dengan suasana misterius. Su Yi sangat terkejut sehingga dia meludahkan cangkang biji bunga matahari di mulutnya dan berseru, mengapa kamu mengatakan itu? Xia Qingyuan berkata dengan sombong, jangan bilang kamu lupa. Kembali ke Zhou Agung, saya adalah tetua agung dari cabang pavilion 10 arah setempat. Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua seperti punggung tanganku sendiri. Selain itu, ketika kamu melihatnya barusan, sorot matamu jelas berubah. Aku seorang gadis, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa artinya itu? Dia menepuk bahu Su Yi. Kamu tidak perlu menjelaskan. Jika aku laki-laki, aku juga ingin mendapatkan kecantikan seperti Yue Xichan. Siapa yang memintanya untuk menjadi sangat tampan, kan? Setiap kata sepertinya datang langsung dari hati. Su Yi tidak pernah berniat menjelaskan, tetapi ketika dia melihat bagaimana Xia Qingyuan berperilaku, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak peduli betapa cantiknya Nona Xichan, apa hubungannya denganmu? Kamu seorang wanita. Xia Qingyuan sama sekali tidak peduli. Wanita tidak bisa menyukai wanita lain. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. First Immortal of the Sword, Chapter 531. Dentang, dentang, dengung pedang naik ke langit. Ki pedang yang gigih melesat keluar arena. Dua niat pedang yang sangat berbeda masing-masing menghasilkan cahaya yang menyilaukan, memukau seluruh tempat. Duel Yue Xichan dan Yu Wensu telah dimulai dengan keras. Yu Wensu tinggi, kokoh, dengan tubuh besar. Dia mengenakan pakaian rami sederhana, dan auranya sekuat dan seberat besi. Ini adalah pendekar pedang terhebat di generasinya di Fulcrum of Heaven Sword Sect, dan pedangnya mencerminkan kepribadiannya. Itu juga berat, tenang, dan megah. Dengan kultivasi Gathering Stars Realm tahap menengah, dia melepaskan niat pedang origin Dao yang disempurnakan, dengan momentum gunung besar. Bahkan menonton dari jauh, perasaan tertekan yang kuat membebani hati dan pikiran para penonton. Pedang spiritualnya disebut emas terapung, dan ahli senjata Grandmaster Menara Harta Karun, Yusuya, telah menempanya kembali secara pribadi. Sekarang meledak dengan kekuatan luar biasa. Setiap tebasan seperti gelombang emas yang bersinar, dan setiap serangan memiliki kekuatan longsoran atau gelombang pasang. Sikap mereka begitu mengesankan sehingga napas terengah-engah dan tangisan kaget memenuhi arena berulang kali. Monster-monster di zaman kuno dan para jenius masa kini sama-sama menonton dengan sangat serius. Penggarap pedang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Mayoritas memilih Dao pedang. Namun, mereka yang mencapai kemahiran nyata dalam Dao pedang memang jarang. Inti masalahnya adalah mengejar Dao pedang lebih sulit daripada mengejar Tao lainnya. Sebagai seorang kultivator pedang, seseorang tidak hanya harus meredam kultivasi dan ilmu pedang mereka, mereka juga harus memoles jantung pedang dan keberanian pendekar pedang mereka. Jadi, terlepas dari banyaknya pembudidaya pedang, hanya beberapa orang terpilih yang benar-benar layak menyandang gelar tersebut. Bahkan dengan standar Su Yi yang sangat ketat dan menuntut, Yu Wensu adalah yang sebenarnya. Bukan karena pencapaian Yu Wensu dalam Dao of the Sword begitu tinggi, tetapi dia memiliki temperamen yang tepat, dengan hati pedang sekokoh besi, dan dia membunuh dengan tegas. Dibandingkan dengan Yu Wensu, penampilan Yue Xichan bahkan lebih menarik perhatian. Dia adalah seorang wanita muda dengan pakaian seputih salju, menyendiri seperti yang abadi, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Wajar jika dia menarik lebih banyak perhatian. Namun,
Ilmu pedang Yue Xichan segera membuktikan bahwa dia bukan hanya berwajah cantik, kekuatannya sama mencengangkan. Sosok anggunnya melesat, cepat dan anggun seperti kilat. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi realem istana asal puncak, pencapaiannya dalam dao pedang sudah cukup untuk bersaing dengan Yu Wensu. Tak terhitung penonton yang tergila-gila dengan pesona dan kecantikannya yang tiada taraf. Kakak Su, Nona Xichanmu benar-benar mengesankan, kata Xia Qingyuan terkekeh. Dia begitu fokus sehingga dia bahkan lupa tentang biji bunga matahari. Dia belum begitu mengesankan, tapi suatu hari dia pasti akan begitu, kata Su Yi. Dia merasa senang dan nyaman. Sebagai panduan Yue Xichan untuk Dao of the Sword, menyaksikan keindahan dunia lain yang halus ini bersinar di hadapan ribuan penonton secara alami memuaskan. Dia merasa seperti seorang guru sekolah yang melihat muridnya yang berharga menempati posisi pertama dalam ujian kekaisaran. Kakak Su, warisan dao pedang apa yang dipraktikkan oleh Nona Xichan? Itu terlalu kuat, seru Xia Qingyuan. Setiap kali Yue Xichan menyerang, seolah-olah sungai bintang mengalir terbalik. Cahaya bintang melengkung seperti pelangi, dan pesona misterius dan halus menyebar di sekelilingnya. Ini disebut sutra pedang sisa berbintang kecil. Kekuatan pedangnya seperti bintang yang menyelimuti langit. Ini sangat cocok untuk tubuh spiritual penerangan mendalamnya. Namun, sutra pedang ini bukanlah warisan tingkat puncak. Satu-satunya keuntungannya adalah itu dapat membantu Nona Xichan meningkatkan keterampilannya dan memahami cara terbaik untuk memasukkan bakat dan potensinya ke dalam ilmu pedangnya, kata Su Yi dengan santai. Dia sudah lama memutuskan bahwa begitu Yue Xichan memasuki roh Dao, dia akan memberinya warisan Dao pedang yang berbeda. Tapi tentu saja masih terlalu dini untuk membahas itu. Semakin lama Yue Xichan dan Yu Wensu bertarung, semakin intens mereka bentrok. Setelah beberapa saat, keduanya mengalami luka-luka. Namun, seolah-olah mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka hanya menyerang dengan keganasan yang meningkat. Hanya menonton membuat hati penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar karena teror. Bahkan para ahli di platform giok pusat tampak tertegun. Luka menumpuk di tubuh Yu Wensu. Tubuhnya penuh luka, dan dia berlumuran darah. Namun, Yue Xichan juga memiliki beberapa luka, dan pakaian seputih saljunya bernoda merah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Yang paling mencengangkan dari semuanya, bahkan sekarang, ekspresi Yu Wensu sama seriusnya seperti sebelumnya, sementara niat pedangnya semakin luas dan agung. Wajah cantik Yue Xichan agak pucat, tapi dia setenang saat pertarungan mereka dimulai. Kekuatan pedangnya hanya lebih tajam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dua pembudidaya pedang tingkat puncak bertarung dengan intensitas seperti itu. Udara pahit dan putus asa memenuhi seluruh teras anggrek. Kakak Su, Nona Xichanmu terluka parah. Apakah kamu tidak khawatir? Telapak tangan Xia Qingyuan basah oleh keringat, tetapi ketika dia melirik Su Yi, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mengapa? Karena Su Yi terlihat tenang dan santai seperti sebelumnya, dan dia masih mengunyah biji bunga matahari. Saat seorang pembudidaya pedang hidup dan mengejar kekuatan yang semakin besar, cedera tidak dapat dihindari. Selama dia hidup, lukanya hanya akan mempertajam ujungnya. Mereka akan menjadi sumber kekuatan baru, kata Su Yi dengan santai. Ini adalah hal yang baik. Titik. Xia Qingyuan tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Tapi tak lama kemudian, dan bertentangan dengan semua harapan. Yu Wensu tiba-tiba menyingkirkan pedangnya dan mengepalkan tinjunya. Aku kalah dalam pertandingan ini. Seluruh tempat itu tercengang. Yue Xichan mengerutkan alisnya. Kami belum benar-benar menentukan kemenangan dan kekalahan. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah kalah? Yu Wensu menggelengkan kepalanya. Aku berada di alam Gathering Stars tingkat menengah, sementara kamu hanya berada di puncak alam istana asal. Setelah berjuang begitu lama, bagaimana mungkin aku tidak tahu kapan saatnya mundur? Apakah ini pertarungan sampai mati? Saya secara alami akan memberikan semua yang saya miliki. Tetapi ini adalah diskusi tentang Dao, pertandingan untuk melihat siapa yang lebih unggul, bukan pertandingan kematian. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari arena. Tubuhnya yang tinggi dan tegap berlumuran darah. Tapi dia benar-benar tegak, posturnya selurus pedangnya. Memang, sudah jelas siapa yang lebih kuat. Jiang Li tampak berkonflik. Yu Wensu bangga. Dia secara alami memiliki prinsip yang dia patuhi. Di atas platform giok pusat, Lu Daoting menghela nafas. Semua orang tahu bahwa dia agak tidak mau menerima ini. Lagi pula, Yu Wensu adalah anggota terkuat dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte. Walaupun ia dapat menebus kekalahan ini dalam pertarungan yang akan datang, itu berarti ia tidak lagi memiliki harapan untuk merebut posisi pertama. Pria Yu Wensu ini sebenarnya cukup lugas dan jujur, desah Xia Qingyuan. Bahkan jika dia berjuang sampai akhir, dia tidak mungkin mengalahkan Nona Xichan. Mengaku kalah sekarang adalah pilihan rasional, itu saja, kata Su Yi dengan tenang. Dia sudah lama menentukan hasil pertandingan ini. Satu demi satu bentrokan terjadi. Mereka juga sangat mempesona. Beberapa duel sengit bahkan lebih luar biasa daripada duel Yue Xichan dan Yu Wensu. Zheng Pu, Qi Jiansu, Li Handeng,
dan pesaing teratas lainnya naik panggung, satu persatu. Semuanya memukau seluruh penonton dengan kecemerlangan mereka. Ketika Sui melihat Qi Jiansu yang tajam, kuat, dan liar, dia tercengang sebentar. Dia tiba-tiba teringat lelaki tua buta dari pembawa sarkofagus lentera hantu. Orang tua buta itu pernah berkata bahwa dia telah mencari di benua Azure untuk seseorang yang mampu mewarisi warisannya selama bertahun-tahun. Sayangnya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan harapannya sirna. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Qi Jiansu adalah kandidat yang ideal. Mengapa? Karena dia memiliki Nethervein Yinbon yang langka. Jenis bakat ini tidak terlalu menantang surga, tetapi sangat jarang. Sepengetahuan Sui, itu sangat langka bahkan di 9 provinsi. Hanya mereka yang memiliki bakat khusus ini yang dapat menerima warisan dari pembawa sarkofagus lentera hantu. Aku ingin tahu di mana lelaki tua buta itu sekarang, pikir Sui. Tiba-tiba, seluruh Orchid Terrace gempar. Suasana benar-benar mendidih. Huan Shaoyou telah naik panggung. Keturunan keluarga Huan Iblis ini memiliki rambut ungu, mahkota emas, dan jubah berwarna giok. Sosoknya tampan, berbatasan dengan cantik, dan begitu memasuki arena, ia langsung menjadi pusat perhatian. Sejauh ini, Huan Shaoyou telah mengalahkan setiap lawan dalam satu serangan. Bahkan para jenius masa kini dan sesama monster di zaman kuno tidak dapat menerima satu pukulan pun. Dia telah mempertahankan rekor kemenangan satu pukulannya yang sempurna sejauh ini, suatu prestasi yang luar biasa sombong. Ketika mereka melihatnya naik ke atas panggung, para ahli terkemuka di platform giok pusat tampak serius, dan beberapa bahkan tampak serius. Monster dari zaman kuno seperti Huan Shaoyou cukup kuat untuk melawan musuh dari kultivasi yang unggul, dia memiliki kekuatan untuk menekan bahkan para pembudidaya manifestasi spiritual. Siapa yang berani mengabaikannya? Kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia kemungkinan besar akan menempati posisi pertama, bisik Lu Daoting. Tidak ada yang membantah. Huan Shaoyou telah mengatasi banyak pertandingan, dan dia telah membuktikan betapa menakutkan dan menantang kekuatannya. Dia adalah favorit yang diakui publik untuk menang. Kakak Su, ayahku memberitahuku bahwa orang ini pernah menerbangkan kapal harta karun 1000 iblisnya langsung ke wilayah udara Nine Tripod City. Dia sangat mendominasi. Jika tidak ada seorang pun di sini yang mengalahkannya, mengapa tidak menjatuhkan 1 atau 2 pasak? Xia Qingyuan berbicara dengan kecepatan tinggi, dan dia tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya pada Huan Shaoyou. Saya tidak mendaftar untuk berkompetisi, dan selain itu, pertandingan di Majelis Dharma Teras Anggrek berakhir dengan kemenangan dan kekalahan, bukan hidup dan mati. Jika saya tidak bisa membunuh bajingan itu, melawannya tidak ada bandingnya, kata Su Yi dengan santai. Siapa bilang kamu tidak bisa berpartisipasi hanya karena kamu tidak mendaftar? Xia Qingyuan mengedipkan matanya. Jangan bilang kau tidak tahu. Menurut aturan, pengecualian diperbolehkan selama ayah saya mengangguk setuju. Dengan begitu, seseorang yang tidak mendaftar masih bisa berpartisipasi. Su Yi tidak mengantisipasi itu. Dia sama sekali tidak tertarik dengan Majelis Dharma Teras Anggrek, jadi bagaimana mungkin dia mengetahui aturan ini? Saat itulah tatapan Su Yi terfokus. Lawan Huan Shaoyou berikutnya adalah Yuan Heng. Keributan lain menyebar ke seluruh venue. Yuan Heng, dia kuat, tapi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Huan Shaoyou? Dan di sini kupikir kita akan menghadapi duel lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang mengira lawan Huan Shaoyou adalah Yuan Heng? Sudah tidak ada ketegangan tentang hasilnya sama sekali. Banyak penonton yang kecewa. Mereka tidak terlalu memikirkan peluang Yuan Heng. Seseorang bahkan berteriak, rekan Taois Yuan Heng, akui saja. Dengan begitu, Anda dapat menghindari kehilangan muka. Ini memicu ledakan keributan. Sementara itu, di atas panggung, Yuan Heng terlihat sangar. Tatapannya menyapu seluruh tempat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mungkin tidak pantas, tapi saya telah berhasil sejauh ini selangkah demi selangkah, berjuang untuk mencapai 100 besar dengan kekuatan saya sendiri. Anda semua hanya di sini untuk menonton tontonan. Siapa kamu untuk mengejekku? Suaranya menyebar ke seluruh Orchid Terrace, dan kebisingan serta tawa segera mereda. Baiklah, beberapa orang bertepuk tangan dan menyemangati Yuan Heng. Huan Shaoyou berdiri di arena yang sama, dan ketika dia melihat ini, seringai main-main tersungging di bibirnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke platform batu giok pusat, tetapi pandangannya terkunci pada Yuan Heng, dan dia hanyalah senyuman. Jadi, apa hubunganmu dengan Su Yi? Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.